guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Eka Safir. So di video aku kali ini aku bukan mau buat tutorial makeup, tapi aku mau ceritain sedikit tentang paranormal experience aku. Tapi sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video baru. Oke, let's do the cerita. Guys, aku ini anaknya bukan yang terlalu peka-peka banget gitu sama hal-hal yang kayak gituan. Tapi ini aku mulai ceritanya dari kecil aja ya guys ya. Aku dulu itu kecil aku tinggal sama nenek aku. So jadi buat keluarga aku yang nonton video ini fix kalian pasti tahu banget cerita ini. Jadi dulu aku tuh masih kecil. Aku tinggal sama nenek aku, sama tante-tante aku di rumahnya nenek. So jadi waktu itu udah malam, jam berapa sih aku udah lupa gitu ya. Itu antara aku baru bangun tidur atau mau tidur, pokoknya udah lupa lah begitu. Terus kan posisinya itu aku lagi di tempat tidur. Nah di tempat tidur itu langsung ada kaca gitu, tahu kan kaca, jendela yang ada kacanya yang pakai besi-besi gitu. Nah terus tante aku ini lagi nyisir rambut guys. Terus aku tuh lihat ke jendela gitu, aku nengok ke jendela, aku lihat ada tangan kayak tangan cewek gitu lagi megang kaca jendela kayak gini ya kan. Jadi aku langsung refleks, itu ada tangan lah, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang sama tante aku, mana? Terus dilihatnya ke jendela kan, lo nggak ada gitu, tapi aku lihatnya itu masih ada. Larilah kita semua keluar kan. Nah lari kita semua ke depan ke ruang TV gitu, pas ada bapak aku itu. Terus bapak aku nanya kenapa. Jadi ya aku bilang lah, di luar tadi aku nengok ada tangan lagi megang kaca, itu kayaknya dari luar. Jadi bapak aku tuh pergi lihat gitu loh, pergi lihat. So tapi nggak ada orang sama sekali. Terus tiba-tiba tangannya menghilang. Ih guys, sumpah itu kalau kalian ada di situ ya, sumpah aku takut banget tuh. Aku masih kecil dan aku takut banget. Sampai sekarang aku masih ingat kejadiannya itu. Jadi kalau untuk tante-tante aku yang lagi nonton video ini, fix kalian pasti gak bakalan lupa cerita itu. Kalian pasti ingat tangan yang ada di kaca jendela. Fix ini aku gak ngada-ngada. Kalau tante-tante aku udah lupa, ya memang itu udah lama sih, tapi aku masih ingat banget. Terus aku juga pernah sekali ngalamin waktu itu jadi di rumah nenek aku ini ada kos-kosan. Nah pas di kos-kosan itu pernah nih, kalau nggak salah tante aku itu berantem sama anak kos-kosan gitu. Pas waktu kejadian itu nenekku tuh lagi di mana ya, pokoknya nggak ada lah di rumah gitu kan. Jadi tinggal kita lah sendiri. So jadi pas udah malam, kita kan tidurnya di kamar nenek kan. Di kamar nenek kan kamarnya paling depan. Jadi kita tidur di situ rame-rame. Terus tahu nggak guys, sumpah ini aku cerita aku merinding banget. Ini aku buat videonya siang, tapi aku fix aku takut banget. Jadi dari lemarinya nenek aku itu keluar darah guys, kayak darah yang keluar gitu dari dalam lemari gitu kan. Terus jadi kan kita mikirnya tuh entah tikus yang mati di dalam atau ada sesuatu di dalam gitu kan. Terus kita buka lemarinya, tapi nggak ada apa-apa. So kita langsung lari semua keluar, nggak ada yang tidur di kamar itu guys. Jadi semuanya tidur di ruang TV ngumpul. Aku ini sebenarnya anaknya nggak pekaan sama yang kayak gitu-gituan. Aku juga nggak pernah lihat yang gitu-gituan. Tapi sekarang ini entah kenapa aku tuh, kalau sekarang sih udah nggak ya, tapi beberapa waktu lalu
Jadi ini aku cerita guys, kita lanjut ceritanya. Jadi aku mau cerita yang baru-baru ini. Aku sama someone special lah dibilang gitu kan. Kita jalan-jalan sama teman-temannya. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, kita lebih tepatnya kayak beli peralatan pancing gitu. So aku mau kasih tahu dulu, sekarang aku tinggalnya di Sumatera Utara, Tanjung Balai Asahan. So kalau kalian yang nonton video ini dari Tanjung Balai Asahan, please komen di bawah, oke? Nah, lanjut ke cerita. Jadi setelah itu kita kan dari sini dari Tanjung Balai kita tuh mau beli alat pancingnya itu di Kisaran. Jadi kita pergi ke Kisaran, terus udah nyampe lah di tempat pancing itu kan. Jadi udah beli peralatan pancing, terus lain-lain, udah makan juga gitu kan. Nah sekarang giliran pulang. So kita pulangnya itu lewat dari hutan-hutan karet. Pokoknya hutan karet kiri kanan, di tengah-tengahnya itu jalan besar lah gitu kan. Jadi kita itu pulang dari Kisaran itu sekitaran jam 6 sore, pokoknya udah maghrib lah gitu kan, udah maghrib. Jadi aku nih satu orang yang kalau naik motor nggak bisa diem gitu loh, maksudnya kepalaku mesti nengok kiri nengok kanan, pokoknya harus lihat-lihat lah gitu kan, nggak bisa yang lurus saja pandangannya ke depan, nggak bisa gitu. Jadi pas kita di perjalanan gitu kan, terus aku nggak sengaja gitu loh lihat ke arah kiri. Nah jadi di tengah-tengahnya itu aku kan lihat ada kayak semacam batu atau sisa tumbangan pohonnya, nggak tahu sih. Jadi kan pas aku lihat gini, aku lihat ada anak kecil 2 orang lari-lari di situ kan. So aku jadi tanya dong gitu sama bebek aku ini ya kan, aku bilang lah, yang jam segini emang masih ada orang di hutan-hutan itu? Jadi bilang udah sama bebek aku ini ya kan. Mana? Jadi aku tunjuk itu ada lari-lari 2 orang tapi anak kecil, tapi dia nggak lihat apa-apa. Fix aku bilang itu ada loh, itu ada di situ, dia lagi lari-lari. Terus dia bilang gini, nggak ada loh yang, ya tapi aku lihat ada gitu loh. Oke, kalau begitu daripada aku sama dia berantem kan, ya udah jadi aku diam. Oke lah, sepanjang perjalanan dia bilang kayak gini, makanya kepala kau itu kalau naik motor nggak usah tengok-tengok, pokoknya nggak bisa diem gitu loh, diem aja gitu, nengoknya ke depan gitu kan. Ya tapi gimana ya, aku kan agak kalau naik motor itu agak barbar gitu kan, maksudnya barbar bukan berarti yang kayak gimana gitu, maksudnya aku suka nengok, pokoknya nengok lah gitu, nggak bisa diem lah gitu kan di atas motor. Nah habis itu udahlah, selesailah ceritanya ya kan. Terus langgar 2 hari lagi gitu. Nah langgar 2 harinya lagi tuh kita kan mau pergi beli hadiah ya, kalau nggak salah itu kita mau pergi beli hadiah. Tapi kita perginya itu udah jam 10 malam, jadi kan udah pada tutup tuh toko-toko ya kan. Nah jadi kita itu ngelewatin jembatan gitu, aku lupa sih namanya, jembatan Belawan atau iyalah kalau nggak salah itu. Jadi pas dari situ kan itu udah sepi banget tuh kan. Nah terus aku lihat nih, pokoknya aku nggak tahu itu apa, yang jelas dia itu ada di situ gitu kan. Gimana ya, aku nggak bisa mendeskripsikan soalnya aku juga liatnya kan pas lagi sambil jalan gitu kan. Jadi aku ya cuman kayak bayangan putih, tapi memang dia di air gitu ya kan. Jadi aku bilang nih sama cowok aku, yang itu apa, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, apa yang itu dia di air tuh, dia bilang gini, udah nggak usah kau tengok, udah ayo. Jadi aku nggak lanjut lihat dong, aku nggak lihat,
pokoknya langsung udah lah jalan terus saya sampai ke rumah. Terus habis itu dia nanya, tadi kamu lihat apa? Jadi aku bilang, nggak apa-apa sih, aku cuma lihat yang di dalam air itu, aku bilang gitu kan. Terus jadi dia bilang begini, oh kamu lihat ya, aku juga lihat. Ternyata dia juga lihat. Tapi yang aku bingungnya itu kenapa yang waktu di kisaran itu dia nggak lihat. Apa dia lihat pura-pura nggak lihat, aku juga nggak tahu ya guys ya. Tapi setiap kali aku bilang yang itu apa, kadang dia tuh marahin aku gitu loh. Wah, nggak usah kamu lihat, nggak usah kamu begini, nggak usah kamu begitu. Tapi gimana lagi. Tapi untungnya sekarang terima kasih juga sama Tuhan, sekarang aku nggak pernah lihat yang kayak gitu-gitu lagi. So aku juga berharap banget aku nggak mau lihat-lihat yang kayak gitu lagi. Soalnya aku ini orangnya penakut ya guys ya. Seriusan aku ini orangnya penakut. Jadi kalau untuk teman-teman yang bilang gini, kamu kan punya Tuhan, kenapa kamu harus takut sama yang begini-begini? Fix guys, kalau kalian ada di posisi aku juga pasti kalian takut banget. Kalian bakalan lupa semua apa yang ada di otak kalian itu. So jadi jangan pernah bilang kamu punya Tuhan, kamu nggak boleh, kamu masa punya Tuhan kok takut sama yang ini, sama yang itu, sama yang ini. Itu karena kalian belum lihat. Kalau kalian lihat, fix kalian pasti juga nggak bakalan ingat apa yang kalian bilang. So guys, jadi itu cerita paranormal experience aku. Kalau kalian suka sama video ini, please kalian klik tombol like-nya. Terus kalau kalian juga pengen aku buat part 2-nya, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya guys.